Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah pada siang hari ini kita kembali dipertemukan untuk melakukan perkuliahan dengan pokok bahasan transfer pricing. Mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat apa yang kita pelajari hari ini. Teman-teman sekalian, langsung kita mulai ya. Sebelum ke pengertian transfer pricing ya, kita akan masuk dulu apa yang dimaksud dengan pengertian perusahaan multinasional. Ada beberapa ahli. Ini pertama oleh Frederick D.S. Choi dan Gerhard G. Muller mengatakan bahwa perusahaan multinasional adalah multinational corporation transfer technology all over the globe, raises capital where it is cheapest, often produce where costs are lower, and develop market where offer people will buy it product and service. Jadi kalau terjemahkan, perusahaan multinasional adalah perusahaan multinasional yang beroperasi secara teknologi ke seluruh dunia. Yang penting di mana dia bisa mengeluarkan modal yang cukup kecil, biaya modalnya dengan biaya yang rendah dan mengembangkan pasar yang akan dibeli produk dan jasanya. Kemudian pengertian yang kedua itu disampaikan oleh Bapak Gunadi. Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang beroperasi di berbagai negara dengan membuka cabang, mengorganisasi anak perusahaan, atau melakukan kontrak keagenan dan sebagainya. Itu yang kedua. Berikutnya, pengertian menurut Christopher Nobes dan Robert Parker. Dia mengatakan bahwa multinational companies may be broadly as those will produce a good or service in two or more countries. Jadi perusahaan, kalau kita terjemahkan secara bebas, perusahaan multinasional adalah perusahaan yang berkembang dengan produk barang atau servis atau pelayanan di dua negara atau lebih. Nah, itu jadi kalau dia buka menjalankan perusahaannya lebih dari dua negara, menurut Christopher Nobes dan Robert Parker ini dikatakan sebagai perusahaan multinasional. Kemudian yang keempat adalah pengertian menurut Robert E. Tyndall. Ini dia mengatakan multinational enterprise is a combination of companies of different nationality connected by means of shareholding, managerial control or contract, and constituting of economic unit. Ya, perusahaan multinasional adalah sebuah kombinasi dari beberapa negara yang berbeda yang dihubungkan dengan pusat ya. Shareholding itu berarti holdingnya
di manajemen, dikontrol dengan kontrak atau konstitusi dengan suatu unit ekonomi, gitu ya. Kita lanjutkan. Jadi dari beberapa pengertian ini kita dapat menyimpulkan tentang pengertian perusahaan multinasional adalah perusahaan yang beroperasi melalui lintas batas antar negara yang terikat hubungan istimewa baik dalam penyertaan modal, saham, pengendalian manajemen atau penggunaan teknologi, dapat berupa anak perusahaan, cabang perusahaan, agen, dan sebagainya dengan berbagai tujuan, antara lain adalah memaksimalkan laba setelah pajak atau artinya meminimalkan pajak. Nah, demikian teman-teman untuk pengertian perusahaan multinasional. Setelah itu kita lanjutkan sebentar ya. Setelah dari pengertian perusahaan multinasional, kita akan membahas tentang hubungan istimewa. Hubungan istimewa dalam pandangan perpajakan, ya. Hubungan istimewa sebagaimana dianggap ada apabila wajib pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung lebih besar 50% daripada wajib pajak lain, atau hubungan antar wajib pajak dengan penyertaan paling rendah 50% pada dua wajib pajak atau lebih. Dan dengan demikian pula hubungan antara wajib pajak atau lebih disebut terakhir. Kemudian yang berikutnya, hubungan istimewa punya pengertian juga bahwa wajib pajak menguasai wajib pajak lain, atau dua atau lebih wajib pajak berada di bawahnya, penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung. Jadi demikian pengertian hubungan istimewa. Jadi secara akuntansi komersil ada pengertian hubungan istimewa, di pajak pun juga ada pengertian hubungan istimewa. Oke. Kemudian yang ketiga, pengertian hubungan istimewa menurut pandangan pajak adalah terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan atau ke samping 1 derajat. Kita lanjutkan. Nah, kita sekarang masuk ke pengertian transfer pricing. Pengertian transfer pricing itu kalau dalam prakteknya ada juga pengertian lain, misalnya intra company pricing. Berarti intra company pricing. Kemudian ada namanya intercorporate pricing. Atau kalau dalam satu perusahaan namun dibentuk divisi, ada namanya interdivisional pricing. Kemudian yang terakhir pengertiannya ada juga istilahnya internal pricing. Nah, dari sini berarti pengertian transfer pricing itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pengertian transfer pricing bersifat netral, ya. Atau yang kedua adalah pengertian yang bersifat pejoratif. Nah, masing-masing seperti apa pengertiannya kita lihat, ya. Transfer pricing secara netral adalah murni merupakan strategi atau taktik bisnis tanpa motif pengurangan beban pajak. Ya, murni strategi bisnis supaya menguasai pasar. Mungkin kalau antar perusahaan itu supaya untuk menguasai
pasar di suatu daerah, misalnya dia kalau grup yang kuat, dia memberikan harga jual misalnya sangat rendah di bawah harga-harga pesaingnya, ya. Yang penting dia menang. Kemudian setelah menang, dia lama-lama secara bertahap mungkin akan menaikkan harga jualnya secara bertahap. Kemudian pengertian transfer pricing yang kedua adalah transfer pricing secara pejoratif, adalah upaya menghemat beban pajak dengan taktik antara lain menggeser laba ke negara yang lebih kecil tarif pajaknya. Jadi secara utuh gini pengertiannya. Transfer pricing secara pejoratif adalah upaya untuk menghemat beban pajak dengan taktik antara lain menggeser laba ke negara yang tarif pajaknya rendah. Nah, itu kita lanjutkan. Oke. Kemudian apa motif orang melakukan transfer pricing? Tujuan yang ingin dicapai dalam transfer pricing antara lain adalah sebagai berikut. 1. Memaksimalkan penghasilan pajak global. Ya. Yang kedua, mengamankan posisi kompetitif anak atau cabang perusahaan dan penetrasi pasar. Tadi saya bilang seperti tadi itu ya. Jadi ada suatu kelompok usaha tertentu untuk menguasai suatu pasar daerah tertentu, maka melakukan penetrasi pasar, ya, sampai mungkin misalnya dia membuat harga jual yang lebih rendah dari perusahaan pesaingnya. Kemudian yang ketiga adalah evaluasi kinerja anak cabang perusahaan mancanegara. Yang keempat, menghindarkan pengendalian devisa. Kelima, mengatrol creditable asosiasi, ya, supaya kepercayaan terhadap grupnya, ya. Kemudian yang keenam, mengurangi risiko moneter. Jadi misalnya secara umum ada beberapa tempat negara itu ekonominya jelek, maka negara yang nilai ekonominya bagus, kondisi ekonominya bagus, melakukan transfer pricing supaya mungkin bisa subsidi silang. Kemudian yang ketujuh, mengatur cash flow anak cabang yang memadai. Jadi kalau grup itu, ya, kalau anak perusahaannya atau cabangnya banyak, kan harus diatur supaya semua anak perusahaannya, anak cabangnya bisa berjalan bagus, maka diatur supaya nggak timpang. Kemudian yang kedelapan, membina hubungan baik dengan administrasi setempat. Kemudian 9, mengurangi beban pengenaan pajak dan biaya masuk. Jadi kalau antar negara, motifnya itu antar negara. Kalau dalam satu grup itu dia bisa mengurangi beban pengenaan pajak atau biaya masuk. Kemudian yang ke-10, tujuan yang dicapai adalah mengurangi risiko pengambil alihan oleh pemerintah. Oke, kita lanjutkan. Kemudian kalau kita selanjutnya adalah membahas tentang pajak internasional dalam transfer pricing. Oke, penelitian akhir-akhir ini telah menemukan bahwa lebih dari 80% perusahaan-perusahaan multinasional melihat transfer pricing sebagai suatu isu pajak internasional utama, dan lebih dari setengah dari perusahaan mengatakan bahwa isu ini adalah isu yang paling penting. Oke.
Kemudian sebagian besar negara sekarang menerima perjanjian model Organization of Economic Cooperation and Development atau OECD yang menyatakan bahwa harga-harga transfer yang sebaiknya disesuaikan dengan menggunakan standar AMLEN, yaitu adalah suatu harga yang akan dicapai oleh pihak-pihak yang independen. Oke. Kemudian, sementara perjanjian model tersebut diterima secara luas, terdapat perbedaan-perbedaan dalam cara negara-negara menerapkannya. Meskipun demikian, terdapat dukungan yang kuat di seluruh dunia terhadap suatu pendekatan untuk membatasi usaha-usaha oleh MNC untuk mengurangi kewajiban pajak dengan menetapkan harga transfer yang berbeda dengan AMLEN standar tersebut. Oke, kita lihat dulu. Oke, kemudian kita membahas tentang perusahaan multinasional dan aspek pajaknya, ya. Perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia dalam arti perusahaan-perusahaan Indonesia yang mempunyai unit atau anak perusahaan, cabang atau perwakilan di luar negeri, maupun perusahaan multinasional di luar negeri yang mempunyai unit di Indonesia pada umumnya akan senantiasa berusaha dengan instrumen transfer pricing, yaitu mencapai salah satu tujuannya, yaitu memaksimalkan keuntungan dengan berusaha meminimalkan beban pajaknya, terutama pajak penghasilan. Oke. Kemudian ya, transfer pricing ini bisa terjadi antara wajib pajak dalam negeri maupun wajib pajak dalam negeri dengan pihak luar negeri, terutama yang berkedudukan di tax haven country. Nah, terhadap transaksi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa, Undang-Undang Perpajakan Indonesia menganut asas material, yaitu Substance over Form Rule. Hubungan istimewa tersebut dapat mengakibatkan kekurang wajaran harga, biaya, atau imbalan yang direalisasikan dalam suatu transaksi ya, usaha. Oke. Kemudian hubungan istimewa tersebut itu menyebabkan ketidakwajaran. Kekurang wajaran tersebut dapat terjadi pada harga penjualan, ya, harga pembelian, alokasi biaya administrasi dan umum, pembebanan bunga atas pemberian pinjaman oleh pemegang saham. Nah, itu ya. Maksudnya dalam misalnya yang keempat, kalau misalnya perusahaan melakukan pinjaman hutang ke pemegang saham, kemungkinan akan mendapatkan beban bunga yang lebih rendah dari beban bunga yang berlaku umum di bank. Oke, kira-kira seperti itu perkuliahan kita hari ini. Mungkin ada yang bisa didiskusikan. Silakan. Terima kasih. Ada yang perlu didiskusikan? Silakan, Yuni atau Ira. Jadi kalau kita lihat inti dari perkuliahan kita kali ini, transfer pricing itu bisa ada dua pengertian, yaitu pengertian yang bersifat netral dan pengertian yang bersifat pejoratif, yang dimana transfer pricing secara pejoratif itu adalah untuk menghemat beban
pajak dengan taktik lain, yaitu menggeser laba ke negara yang tarif pajaknya lebih rendah. Ini satu contoh misalnya, misalnya di negara yang pajaknya rendah, maka perusahaan yang ada di Indonesia akan melakukan ekspor, ekspor ke sana, maka di negara tujuan ekspornya nanti dia akan mendapatkan beban pajak yang lebih rendah. Demikian ya teman-teman sekalian, perkuliahan kali ini. Kalau tidak ada kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.